Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna wa dhakkirna 'ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, Bapak Haji Maulana Hasanuddin, ikhwatul iman, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan kemuliaan, keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, di kesempatan bahagia berbahagia ini Allah himpun kita di majelis kemuliaan untuk sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan setiap untayan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran sosok manusia yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Basarun walaysa kal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai manusia tapi tidak seperti manusia? Karena setiap ucapan beliau, setiap perbuatan beliau, setiap ketetapan beliau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus Nabi dan Rasul 124.000. Dari 124.000 itu dipilih lagi oleh Allah menjadi 313. Dari 313 menjadi 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 dipilih lagi oleh Allah menjadi 5 ulul azmi. Dari 5 terpilih lagi menjadi 1, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, setiap nabi itu dipuji oleh Allah, dan setiap nabi itu diuji oleh Allah. Terpuji karena diuji, terpuji karena diuji. Salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, innahu min ibadinal mu'minin. Kata Allah, suku Ibrahim itu adalah nabi yang sangat beriman kepada Allah. Salah satu daripada bentuk pujian Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Musa alaihi salam, innahu minas salihin. Sungguh beliau itu adalah nabi yang sangat saleh. Salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Daud dalam Al-Quran, innahu awwab. Dan salah satu daripada bentuk pujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang indah, akhlak yang rupawan. Para ulama membagi akhlak Nabi itu menjadi 3. Yang pertama ada akhlakul karimah, yang kedua akhlakul hasanah, yang ketiga adalah akhlakul azimah. Ada berapa? Yang pertama, yang kedua,
Yang kedua, yang ketiga, akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azim. Akhlakul hasanah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, hasanahnya apa? Depannya yang belum hafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlakul karimah sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlakul azimah, mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang indah, akhlak yang agung, akhlak yang berpahala. Apa sih tiga perbedaan akhlak ini? Dalam Islam itu kan ada tiga hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama apa tadi? Akidah. Yang kedua, yang ketiga, akhlak. Akidah itu adalah uqdah, wahlul uqdatan bilisani, ikatan, pondasi. Pondasi keimanan seseorang itulah akidah. Syariat itu adalah perwujudan daripada akidah. Kemudian akhlak itu nilai plus dari syariat. Ini banyak iklannya lagi nih. Banyak iklannya. Iklan buka pintu. Akhlakul hasanah. Apa itu akhlakul hasanah? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Akhlakul karimah menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, dan beliau tidak pernah mendoakan jahat kepada orang lain. Akhlakul azimah menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, dan beliau senantiasa berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim dan jahat kepada beliau. Berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita itu kan biasa, ya kan? Tapi kalau saja kita berbuat baik kepada orang yang zalim kita, ini luar biasa. Dan itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Pantaslah dia pernah berkata, silman qata'ak, silman qata'ak. Jalinlah silaturahim yang memutuskan silaturahim kepada engkau. Wa'ati man haramaka, berdermaklah kepada orang yang pelit kepada engkau. Wa ahsin ila man asa ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu adalah sosok manusia yang sangat tawadhu. Dalam bahasa Arab apa itu tawadhu? Apa itu tawadhu artinya? Tawadhu itu bukan tawadhu, bukan. Kalau bapak-bapak itu menerjemahkan tawadhu adalah takut walimah 2 kali. Haji Maulana itu tawadhu dia. Takut walimah 2 kali. Takutnya sama istri, bukan sama syariat. Tawadhu itu artinya rendah hati. Rasul itu sadidul hayati wa tawadhu. Beliau itu haya, pemalu. Beda dengan kita, malu-maluin. Rasulullah itu pemalu, wa tawadhu, dan beliau itu adalah rendah hati. Syadidul hayati wa tawadhu. Rasulullah itu adalah manusia yang pemalu, dan beliau itu adalah tawadhu, rendah hati. Satu ketika Allah bertanya kepada para nabi, para rasul. Ketika Allah bertanya kepada para nabi, para rasul,
para nabi, para rasul ketika itu menjawab dengan gelar yang mereka miliki masing-masing. Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Man anta ya Adam, siapa engkau wahai Adam?" Nabi Adam menjawab, "Ana tasbihuka ya Allah." Nabi Adam menjawab dengan gelar yang beliau miliki, karena gelar beliau itu adalah tasbihullah. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Man anta ya Musa, siapa engkau wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ana kalimuka ya Allah." Nabi Musa menjawab dengan gelar yang beliau miliki, karena gelar Nabi Musa itu adalah kalimullah. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Man anta ya Ibrahim, siapa engkau wahai Ibrahim?" "Ana khaliluka ya Allah." Nabi Ibrahim menjawab dengan gelar yang beliau miliki, karena gelar beliau itu adalah Khalilullah. Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Man anta ya Isa, siapa engkau wahai Isa?" Nabi Isa menjawab, "Ana ruhuka ya Allah." Menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang tawadu. Beliau itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, dan beliau itu adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan yang pertama mengetuk pintu surga adalah baginda Nabi Muhammad. Tapi ketika ditanya, "Siapa engkau wahai Muhammad?" "Aku adalah hambamu yang lemah, dan aku adalah hambamu yang berdosa." Syadidul hayati wa tawadu. Beliau itu adalah manusia yang pemalu, dan beliau itu adalah manusia yang tawadu. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a rafa'ahullah." Orang yang tawadu, rendah hati, enggak sombong, enggak angkuh, itu akan diangkat derajatnya sama Allah. Wa man takabbara adzallahullah. Orang yang sombong, orang yang angkuh akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa itu Rasulullah? Siapa itu Rasul? Sama. Sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum engkau, sesungguhnya hancurnya negara-negara sebelum engkau, sesungguhnya hancurnya kaum-kaum sebelum engkau, apabila ada orang yang mencuri, orang yang berpangkat berkedudukan, hukum tidak berlaku bagi mereka. Tapi kalau saling mencuri rakyat celaka, orang miskin, aqamu alaihi al-had, hukum ditegakkan atas mereka. Sampai Rasulullah ketika itu berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Seorang pemimpin yang tegas untuk menentukan sebuah keputusan hukum. Jadi hukum itu tidak seperti pisau, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu tidak seperti orang yang membelah bambu, yang bawah diinjak, yang atas diangkat. Itu Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu teramat cinta dan sayang kepada kita sebagai umat. Satu ketika seorang sahabat itu bertanya kepada Rasul, "Ini ngaji sampai jam berapa mengaji?" Sampai jam 8. Iya, jam 8 sampai 15 menit. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau seandainya aku meninggal dunia, kami bisa bertemu dengan Engkau di mana? Kami ingin terus hidup dengan Engkau ya Rasul. Kami enggak mau berpisah dengan Engkau ya Rasul. Kami ingin senantiasa berjumpa dengan Engkau ya Rasul." Apa kata Rasul? Para sahabat, kalau seandainya aku meninggal dunia, yang pertama, temukan aku di bawah sirat. Kita semua nanti akan melewati sirat, jembatan. Di bawahnya itu adalah sumur api neraka. Apinya itu bergolak-golak. Yang digambarkan oleh Rasulullah, dalamnya sumur api neraka itu, kalau saja sebuah benda dijatuhkan ke bawah, ke dasar sumur itu, 70 tahun baru sampai. Saking dalam. Kita akan melewati jembatan itu.
Ada orang yang berjalan 1 langkah, 2 langkah langsung kecebur. Ada orang yang sampai tengah jatuh dia. Ada orang yang sampai ke tepian jatuh dia. Ada orang yang berjalan melangkah kerangkak sampai ke tepian. Ada orang yang berjalan secepat kilat langsung ke tepian. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Rasulullah itu ngapain di situ? Kalau aku meninggal dunia, temukan aku di Telaga Kautsar. Apa itu Telaga Kautsar? Telaga Kautsar itu sebuah telaga yang dipersembahkan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang ditentukan oleh Allah masuk surga. Siapapun ahli surga akan minum air Telaga Kautsar. Iya, maksudnya suruh kasih. Siapapun yang minum 1 teguk air Telaga Kautsar, dia tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selamanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di tepi telaga itu? Umat-umat terdahulu itu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Daud, umat Nabi Adam, yang ditentukan oleh Allah masuk surga, mereka terlebih dahulu ingin mencicipi air Telaga Kautsar. Kalau cintanya Rasulullah sama kita. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, ada seorang sahabat. Sahabat ini luar biasa, sangat cinta kepada Rasulullah, sangat sayang kepada Rasulullah. Saking cinta dan sayangnya kepada Rasulullah, ini sahabat setiap hari ingin melihat menatap wajah Rasulullah. Kalau seharian dia lihat Rasulullah, ini sahabat diri di depan rumah Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah keluar, nongol aja palanya, udah lihat Rasulullah, balik ke dia. Maksiat. Hah? Melihat betis perempuan, ya kan? Melihatnya nggak sengaja. Ketika melihat langsung begitu. Astagfirullah. Itu rezeki. Apa musibah? Apa rezeki yang maksiat? Rezeki saat yang pertama akan program. Kalau kata saya juga rezeki itu mah. Tapi lihat bagaimana sahabat keimanan ini. Dianggap oleh sahabat hal yang seperti itu adalah dosa besar. Sampai ketika itu sahabat Salam bin Abdurrahman, dia itu menangis, berderai air mata, berkata dalam hatinya, jangan sampai Rasulullah tahu aku melakukan maksiat. Malu aku ketemu dengan Rasulullah. Dan itu manusia suci. Akhirnya dikisahkan ketika itu, saking gak mau ketemunya Rasulullah karena malu, Salam bin Abdurrahman itu naik ke atas bukit. Dari bukit di atas bukit. Nah kemudian ketika itu Rasulullah lama 1 minggu, 2 minggu kepada Salam bin Abdurrahman. Ditanya sahabat yang lain, sahabat, kamu melihat Salam bin Abdurrahman kan? Enggak ya Rasul. Kemana ya? Kok kita lama nggak melihat? Biasa tiap hari melihat. Coba kamu cek rumahnya itu. Mungkin dia sedang sakit. Dicek oleh sahabat yang lain, nggak ada. Laporan sahabat, nggak ada ya Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Coba kau cari itu Salam bin Abdurrahman dari bukit sini sampai bukit sana. Mungkin dia dari situ. Dicari, ada di atas bukit, lagi menangis, lagi beristighfar, lagi mohon ampun, mukanya sampai pucat, kemudian matanya sampai celong, nggak enak makan, nggak enak tidur. Bayangin, ya kan? Bayangin, seperti itu. Maksiat, kalau kita bukan maksiat itu ya, maksiat kayak begitu aja. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Kita maksudnya setiap hari enak tidur, enak makan. Allah, sampai seperti itunya. Akhirnya ketika itu dia hampir sama sahabat, Salam bin Abdurrahman, apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa mukamu pucat seperti ini? Kenapa kau menangis? Kenapa kau terus beristighfar mohon ampun kepada Allah? Apa yang terjadi pada dirimu? Ceritalah padaku. Apa kata dia? Aku tidak akan pernah cerita kepada engkau. Kenapa? Karena kalau seandainya aku cerita kepada engkau cerita sama Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu
Nanti Rasulullah nggak sayang lagi sama saya. Jadi Sa'labah bin Abdurrahman itu takut kehilangan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayak begitu kita pulang aja deh. Ayo pulang yuk. Akhirnya ketika itu Rasulullah berkata, Sa'labah bin Abdurrahman, kau sakit, kau capek, kau lelah, kau letih. Rasulullah ingin membuat hati sahabat itu senang. Bagaimana cara Rasulullah itu membuat hati sahabat itu senang? Apa dikatakan oleh Rasulullah? Sa'labah bin Abdurrahman, tidurlah engkau di pangkuanku. Ini saya ceramah sambil ngantuk aja ya. Karena kayaknya Mustaminya juga pada ngantuk. Sa'labah bin Abdurrahman, tidurlah engkau di pangkuanku. Jadi saking cintanya Rasulullah sahabat itu kayak begitu. Pengen nyenengin hati sahabat, disuruh tidur di pangkuan Rasulullah. Tidur di pangkuan Rasulullah 5 menit, 7 menit, Rasulullah itu merasakan kepala Sa'labah bin Abdurrahman itu semakin lama semakin berat. Rasulullah bertanya, Sa'labah bin Abdurrahman, apakah kau merasakan kepalamu pusing? Ya Rasul, aku merasakan kepalaku pusing. Benar? Benar. Rasul itu berkata dalam hatinya, sungguh Allah telah memerintahkan malaikat Israil untuk memisahkan jasad dan tubuh Sa'labah bin Abdurrahman. Akhirnya singkat cerita ketika itu Sa'labah bin Abdurrahman menghembuskan napas yang terakhir di atas pangkuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Sa'labah bin Abdurrahman, engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Karena engkau cinta kepadaku, maka engkau akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang mencintai untuk makna kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang kedua. Ngantuk ya? Kalau belum kopi begini. Kisah yang kedua. Ada seorang sahabat namanya siapa tuh? Yang suaranya enak, kulitnya hitam, awalnya seorang budak, tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena Rasulullah pun memuliakan beliau. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Saya minum dulu ya. Benar-benar ngantuk ya. Bilal bin Rabah itu seorang sahabat. Awalnya seorang budak. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Satu ketika Rasulullah itu mimpi. Ru'ya sadiqah. Mimpi yang benar. Itu adalah mimpi dari para Rasul dan mimpi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian apa mimpi Rasulullah? Mimpi Rasulullah itu melihat sandal Bilal bin Rabah sudah ada di dalam surga. Luar biasa ya. Nah kemudian setelah mimpi Rasulullah pagi-paginya itu ketemu dengan Bilal. Bilal, ya Rasulullah, lima sabaqta li fil jannah. Kenapa kau mendahului aku masuk surga? Kok Rasulullah bertanya seperti itu? Semalam aku mimpi melihat sandalmu sudah di surga. Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah dan cinta Rasulullah? Kamu sih begini kali ngomongnya, ini lagi ngantuk ya. Biar kencang. Kenapa? Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah dan cinta Rasulullah? Demikian kenapa ya Rasul? Ya aku melihat sandal kamu itu di dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan amalan apa-apa ya Rasul, kecuali amalan yang kau ajarkan kepada kami, kepada aku. Amalan apa itu? Apa kata Bilal? Kebiasaan aku, tidaklah aku mendapatkan nikmat kecuali aku sujud syukur kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua,
tidaklah aku mengumandangkan adzan kecuali sebelum adzan aku berwudu. Tidaklah aku berwudu kecuali setelah aku berwudu aku melakukan sholat syukur wudu. Gampang kan? Dapat nikmat sujud syukur. Mau adzan berwudu, setelah wudu sholat syukur wudu. Itu amalan Bilal. Nah kemudian Bilal itu kan terkenal suaranya indah, suaranya enak. Kalau beliau adzan itu orang pada terkesima dengan suara beliau. Singkat cerita, Rasulullah itu wafat. Wafat. Jadi begini, Rasulullah itu saking cintanya sama Bilal. Kalau Bilal itu mau adzan, kan naik ke atas. Masjid Nabawi itu kan ada tempat adzan, tempat Bilal. Ya, tempat muadzin, tempat Bilal di atas tuh kan, di Raudhah itu. Nah, sudah kebayang semua kan? Ya, Raudhah itu kan ada tempat yang tinggi, tempat muadzin, tempat Bilal. Itu kebiasaan Rasulullah itu kalau Bilal sedang mau naik tangga itu, Rasulullah itu perhatikan Bilal dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Diperhatikan sama Rasulullah. Kemudian Bilal nengok Rasulullah, senyum. Rasulullah pun senyum. Itu kebiasaan Rasulullah, saking sayang dan cintanya sama sahabat. Diperhatiin, senyum. Rasulullah senyum, Bilal senyum. Kenangan itu yang tidak bisa dilupakan oleh Bilal. Makanya ketika itu Bilal pamit mau hijrah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, aku mau hijrah. Aku gak mau adzan dulu. Memangnya kenapa kau gak mau adzan? Aku gak kuat. Gak kuat ketika menyebut nama Nabi Muhammad itu. Aku ingat ke beliau. Aku sedih, aku cinta sama beliau. Ya udah, hijrah sana, jangan lama-lama. Ya hijrah ke suatu daerah. Kemudian sampai di daerah itu langsung mimpi ketemu Rasulullah. Dimimpiin sama Rasul. Bilal, kenapa kau tidak ziarah ke makamku? Kenapa kau tidak ziarah ke makamku? Kenapa kau pergi? Itu isyarat Rasulullah pun kangen dengan Bilal. Bilal pun kangen dengan Rasulullah. Akhirnya ketika itu nggak lama langsung pulang lagi, langsung ziarah ke makam Rasulullah. Ketika ziarah ke makam Rasulullah ketemu dengan cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Ketemu dengan Hasan dan Husain. Kemudian melihat Bilal langsung teriak, paman Bilal, paman Bilal, kemana aja kau? Sedikit lagi waktu zuhur, ajan ya. Apa kata Bilal dalam hatinya? Kalau bukan karena cucu Rasulullah yang nyuruh, aku gak mau adzan, gak kuat. Akhirnya ketika itu Bilal adzan zuhur. Naik ke atas tempat Bilal, ke atas muadzin, tempat muadzin itu naik ke atas. Itu Bilal naik 1 langkah, 2 langkah ke atas, udah ingat dengan Rasulullah, gak kuat. Kemudian mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masyarakat kota Madinah ketika itu. Ini suara Bilal nih. Kemana kemarin gak ada nih? Ini suara Bilal nih. Ketahuan tuh suara. Akhirnya ketika itu orang berduyun-duyun untuk ke masjid Nabawi. Ya, untuk melaksanakan salat Jumat. Nah kemudian adzan itu terus mengumandangkan, terus meneruskan adzannya Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Bilal melafazkan kalimat asyhadu anna Muhammadar, nangis, gak kuat beliau. Keingat wajah Rasulullah, seakan Rasulullah itu hadir di depannya. Nangis, terseduh-seduh. Sampai orang semua yang ada di dalam masjid nangis terseduh-seduh.
Membayangkan Rasulullah itu hadir kembali. Rasulullah itu ada lagi. Itulah makna kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada bulan Rabiul Awal ini, ya, tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Perbanyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Hidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnah yang terkecil sampai sunnah yang terbesar. Ya, kalau kita gunting kuku itu ya, gunting kuku bagaimana gunting kukunya Rasulullah. Kalau kita pakai sandal, bagaimana cara menggunakan sandal Rasulullah. Kalau kita mandi, bagaimana mandinya mandi Rasulullah. Kalau hubungan suami istri, bagaimana hubungan suami istri menurut Rasulullah SAW. Itu semua kita lakukan sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita makan, bagaimana gaya makannya Rasulullah. Kalau kita minum, bagaimana kita minumnya Rasulullah. Jadi segala aktivitas kebaikan amal soleh yang kita jalankan itu harus berdasarkan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah, perbanyak salawat. Ini salah satu daripada ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang akan menghantarkan aku untuk meraih cintamu, insya Allah. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan.